It's all covered in today's China Truths. Berbagai epidemi virus sedang mewabah di China. Banyak warga daratan China mengungkapkan bahwa sejumlah besar pasien sakit parah memadati rumah sakit. Orang-orang di sekitar mereka terus-menerus meninggal dunia secara tiba-tiba, dan banyak yang meninggal dalam tidurnya. Fenomena orang-orang kolaps di mana-mana telah menjadi hal yang biasa. Krematorium sedang diperluas, dan pemakaman di pedesaan sudah penuh. Pada akhir Maret, orang-orang di banyak tempat mengatakan kepada NTD bahwa semua rumah sakit besar dan rumah duka setempat sudah penuh. Mr. An, seorang warga Shenzhen, mengatakan, sekarang ada banyak kematian mendadak dari segala usia, tetapi lebih banyak di kalangan anak muda. Saya telah melihat beberapa anak muda berusia 20-an dan 30-an yang biasanya sehat dan tidak memiliki gejala, tetapi tiba-tiba kolaps. Saya tidak tahu apa masalahnya, mereka hanya gemetar dan jatuh ke tanah. Saat berjalan di jalan, saya melihat orang-orang kolaps. Warga di Chongsa, Hunan, juga mengungkapkan bahwa fenomena orang jatuh di mana-mana semakin meningkat. Mr. A, seorang penduduk Chongsa, Hunan, berkata, saya kenal dua orang yang meninggal dunia di usia 40-an dan 50-an. Mereka tiba-tiba terkena trombosis cerebral dan infak cerebral. Mereka dalam keadaan sehat tetapi tiba-tiba jatuh ke tanah. Banyak orang di rumah sakit mengalami masalah ini. Ini tidak akan dilaporkan, dan dokter tidak akan memberitahu Anda penyebab kematiannya. Mr. Yang, seorang penduduk Nanyang, Henan, mengatakan bahwa karena terlalu banyak orang meninggal dunia, rumah sakit menjadi penuh sesak, dan rumah duka serta pemakaman sedang diperluas. Mr. Jen berkata, rumah duka kami cukup sibuk, dan rumah sakit juga sibuk. Saya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk pasien beberapa hari ini. Seorang kerabat dirawat di rumah sakit. Ketika saya tiba, koridor bangsal penuh dengan tempat tidur, benar-benar penuh, dan bahkan pintu lift terhalang oleh tempat tidur. Tidak ada tempat untuk menaruhnya, mereka ada di mana-mana, terutama di bangsal kardiovaskular dan pernapasan. Saya pergi mengunjungi kuburan selama festival musim semi, area pemakaman terus-menerus digali. Mr. Yuan, seorang penduduk Fuang Ane, mengatakan bahwa pemakaman setempat sudah habis terjual, dan banyak orang tidak punya tempat untuk dimakamkan setelah meninggal dunia. Mr. Yuan berkata, ada banyak kematian mendadak di kalangan orang berusia 40-an, 50-an, dan 60-an, dan rumah duka serta rumah sakit penuh. Mereka mengubur jenazah setelah kremasi, dan beberapa dikubur secara diam-diam. Pemakaman asli sudah habis terjual, bahkan yang direncanakan seperti di kota saya dibeli di muka oleh orang tua. Sekarang, jenazah tidak punya tempat untuk dimakamkan. Miss Jen, seorang warga Yuxi, Yunnan, mengungkapkan bahwa tahun ini ada lebih banyak orang yang meninggal dunia karena infak miokard dan infak cerebral. Jumlah rumah duka telah meningkat, dan harga pemakaman juga meningkat. Miss Jen berkata, masih ada demam dan batuk, yaitu pneumonia dan paru-paru putih, menjadi lebih umum baru-baru ini. Saya kenal dua anak muda sekitar usia 40 tahun yang tiba-tiba terkena infak miokard dan infak cerebral tanpa peringatan, dan mereka meninggal dunia. Harga pemakaman juga naik ribuan atau bahkan puluhan ribu yuan dibandingkan sebelumnya. Jumlah kematian dalam beberapa tahun terakhir meningkat dibandingkan sebelum epidemi. Pihak berwenang pertama kali mengatakan itu influenza A, kemudian beberapa infeksi virus, mereka hanya mengubah namanya untuk menipu publik. Mr. Chen, seorang sopir truk di Fujian, mengungkapkan bahwa dia berkeliling dan melihat orang-orang meninggal dunia di seluruh negeri. Dia percaya ratusan juta orang mungkin telah meninggal dunia dalam beberapa tahun terakhir. Mr. Chen berkata, beberapa kerabat dan teman saya meninggal dunia dalam 2 tahun terakhir. Mereka memiliki segala macam penyakit, mereka telah dirawat seumur hidup mereka, menghabiskan semua uang mereka di rumah sakit, dan tetap meninggal dunia. Banyak kerabat dan teman di sekitar saya telah pergi sekarang, sebagian besar parubaya dan lanjut usia. Pasti ada ratusan juta kematian di seluruh negeri. Anda bisa merasakannya, lihat saja berapa banyak orang di sekitar Anda yang telah meninggal dunia. Saya mengemudi sepanjang hari dan melihat pemakaman terus-menerus. Sejak awal tahun, ada pemakaman setiap hari, saya telah melihat begitu banyak. Mr. Chen juga mengungkapkan bahwa krematorium dan rumah duka telah diperluas, tetapi jenazah yang dikremasi tidak lagi dapat dilihat. Keluarga khawatir tentang beberapa jenazah yang dibakar bersamaan. Mr. Chen berkata, sekarang krematorium dan rumah duka telah ditingkatkan. Kremasi lebih cepat, tetapi Anda tidak bisa menonton lagi. Dulu kita bisa melihat dari luar, tetapi sekarang tidak. Teknologinya lebih baik. 2 atau 3 tahun yang lalu tidak ada waktu untuk mengkremasi ketika kerabat meninggal dunia, kita harus mengantri selama beberapa hari, bahkan setengah bulan atau lebih. Sekarang sudah membaik, dan banyak yang bisa dikremasi dalam 1 hari.
Warga di Wuqi, Provinsi Jiangsu, mengungkapkan bahwa sejumlah besar orang muda dan parubaya di rumah sakit besar memiliki paru-paru putih dan kondisi jantung, tetapi pihak berwenang menyembunyikan kebenaran. Mr. Lu, seorang warga Wuqi, Jiangsu, berkata, sekarang ada banyak kondisi jantung dan paru-paru putih di sini yang mempengaruhi orang berusia 20-an hingga 40-an. Semua orang tahu dari mana masalahnya berasal, tetapi media pemerintah tidak akan menyentuh topik sensitif itu. Ada banyak orang di rumah duka, tetapi pihak berwenang melarang diskusi dan berita dikontrol ketat.